Oke, silakan. Baik, izin memulai Pak. Kakak sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syarah li sadari wa yassir li amri hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, Alhamdulillah kita ketemu lagi di pekan kedua ya. Pekan ini berkaitan dengan konsep klasifikasi dan perilaku biaya. Tapi sebelumnya, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita bisa diskusikan, apa yang kita eh, istilahnya mengerjakan tugas dan penyampaian materi, itu rekan-rekan sekalian bisa memahami. Ya, tidak hanya sekedar masuk dalam kelas, kemudian mencatat, kemudian sekedar mendengarkan, tetapi ada hal positif yang bisa kita ambil dari proses perkuliahan ini. Baik, saya pimpin doanya, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Nah, ada yang masih ingat pembelajaran kita pekan kemarin? Ya, pekan kemarin itu kita mempelajari atau mendiskusikan konsep dasar daripada akuntansi manajemen itu sendiri. Ya, ada beberapa pokok poin yang kita bahas kemarin. Yang pertama itu adalah apa definisi daripada akuntansi manajemen. Ya, kemudian apa perbedaan antara akuntansi manajemen sama akuntansi keuangan dan akuntansi biaya. Jadi mungkin teman-teman sekalian sudah bisa membedakan ini. Apa perbedaan daripada ketiganya? Nah, ada yang membantu saya mengingat kembali apa perbedaan dari ketiga tersebut? Ya, tepat sekali ya. Kalau di akuntansi manajemen, proyeksinya lebih ke masa depan. Sementara kalau akuntansi biaya, itu lebih kepada pelaporan keuangan di, berfokus pada harga pokok produksi atau penjualan. Sementara kalau di akuntansi keuangan, dia lebih kepada data historical yang kita lakukan proses review. Nah, sekarang teman-teman diharapkan setelah mempelajari atau setelah lulus daripada akuntansi manajemen, itu kalian bisa melakukan proses pengamatan dan pengambilan keputusan yang membantu para manajer menilai apakah proyeksi ke depan ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk menambah produk atau lini produk yang bisa dihasilkan. Ya, nah itu tadi sekilas balik berkaitan dengan materi yang kita pelajari minggu kemarin. Nah, sekarang apa yang harus kita pelajari dalam pekan hari ini? Jadi ada sub CPMK yang kalian harus pahami, teman-teman. Jadi, tidak hanya tadi saya sampaikan, tidak hanya setelah menjelaskan dan segala macamnya, tetapi kalian harus mampu menjelaskan konsep, kemudian kalian mampu mengklasifikasikan dan berkaitan dengan perilaku biaya itu sendiri. Jadi ini yang teman-teman diharapkan untuk dapat dicapai. Ya, yang ini. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya ada 3 poin penting. Ya, yang pertama adalah teman-teman diharapkan mampu mendefinisikan perilaku biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Nah, paling sulit itu yang biasanya dilakukan adalah memisahkan antara biaya campuran ini. Nah, kemudian yang kedua, mengklasifikasikan biaya berdasarkan sumber dan aktivitas biaya itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah memisahkan biaya gabungan menjadi komponen biaya tetap dan ya biaya variabel. Nah, langsung saja pada yang pertama, ada yang membantu saya apa yang cara mendefinisikan daripada konsep biaya itu sendiri? Oke, kalau belum ada, jadi ada dua. Ya, konsep biaya itu secara akuntansinya dipahami ada dua hal. Yang pertama, biaya atau cost based on cost itself. Jadi biaya berdasarkan biaya itu sendiri. Jadi ada juga yang namanya cost based on expense. Jadi biaya berdasarkan pada beban atau pengeluaran. Jadi ada dua perbedaannya nih. Jadi kalau cost itu biasa kita masukkan dalam pelaporan ya neraca. Sementara kalau expense ya biasanya ini masuk ke dalam laporan laba rugi. Jadi kasusnya ini perbedaan paling mendasar adalah kalau cost dia adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tetapi belum dinikmati manfaatnya. Jadi diingat ini. Jadi kalau cost itu adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan tetapi belum dinikmati manfaatnya, sorry ya. Belum dinikmati manfaatnya. Sementara kalau expense, biaya yang dikeluarkan perusahaan tetapi sudah dinikmati manfaatnya. Contoh daripada cost misalkan kalian sebagai mahasiswa membeli buku satu pack. Ya, buku satu pack itu kan ada isinya biasa 12, ada 10.
Nah, dalam satu semester mungkin kalian hanya menggunakan dua piece buku saja. Jadi, ada kalian punya namanya eh, dibilang persediaan terkait dengan buku kalian itu sebanyak 6 pieces. 8 pieces ya, kalau kalian isinya 10. Sementara expenditure adalah ketika kalian menggunakan dua buku tadi. Nah, kalau dalam lingkup perusahaan disebutnya kalau cost itu dalam neraca, dalam hal persediaan, atau biaya asuransi dan biaya di muka. Sementara kalau expense adalah ya beban atau asuransi yang sudah dinikmati, teman-teman sekalian ya. Nah, kemudian, nah ini berkaitan dengan penjelasan lebih lanjut. Bisa rasa rekan-rekan sekalian sudah memahami apa perbedaan daripada biaya, apa perbedaan daripada cost based on expense. Jadi daripada beban atau expense sendiri ya. Jadi dua ini. Nah, sekarang kita lanjut kepada tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu berdasarkan pada mengklasifikasikan berdasarkan pada fungsi perusahaan, penelusuran ke objek biaya, perubahan volume produksi, terminologi biaya, sampai dengan pengambilan keputusan. Jadi coba kita pahami satu-satu. Jadi sebentar mungkin ada yang saya bertanya, tapi kalaupun kalian nanti misal ada yang belum dipahami selama proses penjelasan ini, silakan raise hand-nya atau mengaktifkan mikrofonnya secara langsung. Bertanya, boleh dipotong, tidak apa-apa. Jadi kalau fungsi perusahaan ini ada yang namanya disebut dengan production cost, ada yang disebut dengan non-production cost, atau biasa kita sebut dengan INPI. Jadi ada bahan baku langsung, ya, ada BB, ada biaya tenaga kerja, BTK. Ada yang namanya BOP. Nah, BOP ini ya. Jadi tolong diingat, siapa tahu sebentar saya tanya, ada teman-teman sekalian yang tidak memahami ya. Jadi ada dua. Kalau production cost itu berkaitan dengan tiga ini. Kalau non-production cost itu berkaitan dengan dua. Ada biaya pemasaran, ada biaya non-pemasaran. Jadi biasa kalau biaya pemasaran itu misalkan biaya iklan. Kalau kalian jualannya di TikTok berarti ada iklannya di TikTok, misalkan seperti itu ya. Kemudian ada misalkan biaya gaji karyawan, seorang akuntan. Nah, kalian itu tidak masuk sebagai production cost, tetapi masuk ke non-production cost. Terus yang kedua, biaya penelusuran biaya ke objek biaya. Jadi ada yang namanya biaya langsung, ya, ada yang namanya biaya tidak langsung. Nah, biaya langsung ini berkaitan dengan tiga ini. Biaya bahan baku, BTK, sama BOP. Kalau biaya tidak langsung itu terkait dengan BOP ya, sorry. Kalau BL ini biaya langsung itu adalah BB sama BTK. Jadi diingat ini dua. Kemudian berdasarkan volume produksi ada tiga. Ada yang namanya biaya tetap, ada yang namanya biaya variabel, ada namanya biaya campuran. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin rekan-rekan sekalian? Baik, belum ada ya. Saya lanjut lagi terminologi biaya. Jadi kalau terminologi biaya itu ada dua lagi. Ya, ada yang namanya prime cost, ya, PC, ada yang namanya CC. Ya. Jadi kalau PC ini adalah prime cost, gabungan antara dua ini teman-teman. BB sama BTK. Kalau conversion cost, ya atau biaya konversi, itu gabungan antara dua. Ada BTK sama ya biaya overhead pabrik. Itu secara terminologi biayanya. Nah, seri jangka waktunya ada dua. Ada biasa perusahaan mengeluarkan sejumlah biaya untuk kebutuhan menambah modalnya, ya. Ada kebutuhan untuk melakukan pendapatan. Kalau menambah modal contohnya adalah membeli membeli mobil, membeli tanah, ya, membeli persediaan, ya misalkan membeli saham, itu membantu perusahaan menambah modalnya. Sementara kalau dalam hal segi pendapatan, berarti ada yang namanya biaya yang dimasukkan ke dalam HPP, harga pokok produksi. Nah, ini ya. Ada dua tadi jangka waktunya. Pertama berdasarkan penambahan modal, kemudian yang kedua adalah untuk kebutuhan pengeluaran atau menambah pendapatan. Nah, segi dari pengambilan keputusan itu berbagai macam lagi. Ada yang namanya biaya diferensial, ada yang namanya biaya kesempatan. Jadi kalau biaya kesempatan itu adalah peluang yang hilang, ya peluang yang hilang ketika perusahaan tidak memanfaatkan pengeluaran biayanya. Contoh tadi, kalau perusahaan mau ada dana yang berlebih, mau melakukan investasi atau membeli
persediaan atau membeli biaya membeli peralatan, membeli mobil. Keduanya ini sering memberikan keuntungan ya. Kalau saham berarti dalam pada saat kenaikan, sementara kalau membeli eh, aset tetap berarti misalkan dia membeli mobil tetapi cakupannya adalah dia memiliki kekurangan. Yang pertama adalah kekurangannya ada yang namanya biaya penyusutan. Nah, ketika perusahaan memilih untuk membeli aset tetap, berarti dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari segi ya kenaikan harga saham itu sendiri. Jadi ada dua tadi ya, saya berikan contoh. Nah, di sini ada yang bantu saya apa tadi fungsi perusahaan ada berapa? Ada berapa tadi? Oke, ada dua ya. Jadi ada production cost and non-production cost. Ya, ada non-production cost. Baik, selanjutnya saya lanjut ke perilaku biayanya. Nah, ini inti daripada pembelajarannya kita hari ini. Nah, intinya adalah bagaimana teman-teman sekalian memahami tiga konsep perilaku biaya. Ada namanya biaya variabel, ada namanya biaya tetap, ada biaya semi variabel. Nah, ini ya, teman-teman saya rasa sudah belajar di pengantar akuntansi satu, pengantar akuntansi 2, itu semester satu, semester 2. Sekarang kalian sudah semester 4. Jadi istilahnya sudah khatam berkaitan dengan tiga konsep perilaku biaya ini. Jadi tidak ada nih lagi yang lupa apa yang bagaimana cara mendefinisikan biaya variabel ini, biaya tetap dan semi variabel. Jadi coba kita lihat konsepnya masing-masing ya. Nah, kalau kalian lihat di grafik, jadi ada namanya cost, kalau secara garis vertikal, ada yang namanya quantity. Jadi, quantity di sini, itu di garis vertikal. Jadi, mendefinisikan adalah berkaitan dengan total biaya yang dikeluarkan perusahaan. Jadi, semakin bertambah ini, semakin banyak kuantitas yang dihasilkan oleh perusahaan, tentunya cost-nya juga akan semakin bertambah. Jadi, misalkan di sini, kalian bisa lihat, kalau perusahaan memproduksi satu, nah, biaya yang dikeluarkan itu berapa? Kira-kira. Ya, sekitar $7 di sini. $7 lah. Kalau dia menambah produksinya menjadi 2, sekitar ada $15 cost-nya. Jadi, bagaimana cara mendefinisikan quantity ini? Sorry, dia variabel ini? Nah, dapat kita simpulkan adalah semakin banyak jumlah kuantitas yang diproduksi oleh perusahaan, tentunya total biaya cost-nya akan semakin tinggi. Gitu ya. Jadi dia cenderung berubah-ubah. Jadi variabel itu berubah-ubah. Ya, misalkan kalau dalam penelitian bisa saja variabel independennya kalian satu, dua, dan tiga. Ya, kurang lebih hampir mendefinisikan seperti itu. Nah, sementara kalau di biaya tetap, itu kalian bisa lihat total biayanya itu selalu sama, berapapun jumlah kuantitas yang diproduksi oleh perusahaan. Nah, contoh daripada biaya tetap ini adalah ya, biaya penyusutan, biaya sewa gedung, biaya listrik. Sorry, kalau biaya listrik ada sifatnya variabel ya, kita tidak tentu biasa. Jadi biaya penyusutan, kemudian biaya sewa gedung atau biaya asuransi, gitu ya. Jadi kira-kira apa bedanya tadi? Ya coba kalau Pak Sulaiman tadi apa biaya variabel contohnya? Ya, Ya, biaya baik Ibu. Terima kalau kasih biaya atas ya, kesempatan yang diberikan. Tadi sudah sebelumnya sudah jelaskan terkait dengan biaya variabel ya. iya. Jadi kalau menurut hemat saya, biaya variabel itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memulai produksinya. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Sulaiman ya atas pendapat yang diberikan. Jadi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memulai perusahaannya, tapi dalam hal ini adalah sifatnya berubah-ubah. Ya. Kalau tetap itu sifatnya dia tetap berapapun jumlah dia produksi, mau 100, mau 1000, tetap sama biayanya. Misalkan di sini $80. Nah, kalau di biaya campuran, nah kalau biaya campuran dia sifatnya ada gabungan antara biaya tetap sama biaya variabel. Nah, kalau biaya tetap dari sini kita ambil garisnya. Contoh kalau di sini 80 tadi, ya. Kalau di sini 110. Nah, kalau dilihat grafiknya ini berada di bawah 110 ya, bisa saja adalah $100.
Nah, berarti gabungan antara biaya campuran, sorry, biaya tetap sama biaya variabel itu sebanyak 100 ya dolar. Biaya tetapnya $80, biaya variabelnya berapa? Ya, kalau kita bisa lihat di sini $20. Ya, oke. Sekarang ini berkaitan dengan persamaan pada saat kita melakukan proses pemisahan biaya campuran itu sendiri. Sangat sulit. Ini yang paling sulit dilakukan oleh perusahaan ketika mengidentifikasi biaya campuran ini. Nah, ada beberapa metode yang bisa dilakukan, teman-teman, pemisahannya ini. Ya, pertama adalah menggunakan metode tinggi rendah, metode scatter graph, sama metode least square. Ya, kalau metode tinggi rendah apa? Ya, baik, tepat ya. Kalau metode tinggi rendah, berarti perusahaan akan memilih bulan berapa kira-kira yang paling tinggi pengeluarannya dan paling rendah pengeluarannya. Kalau metode scatter graph itu memberikan contoh ke grafik, kemudian dipilih nanti manajernya memilih kira-kira bulan berapa ya grafiknya yang paling lurus dengan misalkan begini ya, ada titik-titik di sini, ada titik di sini. Jadi kira-kira garis mana yang memiliki relevansi antara satu dengan yang lainnya. Nah, ternyata kalau ada dua garis, kalau tiga garis berarti kita pilih pengamatan tiga garis itu, atau tiga titik gitu, atau 3 bulan. Nah, sementara kalau metode least square, kita ada data, tetapi menggunakan alat statistik. Jadi adalah alat bantu. Misalkan kalian pakai SPSS, berarti pakai SPSS untuk mengolah datanya kalian. Nah, dan kita langsung saja ke contoh soalnya supaya bisa memahami. Ya, paling dasar kita ambil contoh ketika menggunakan metode tinggi rendah. Nah, di sini kira-kira hematnya pengamatan kalian, mana bulan yang memiliki aktivitas yang paling tinggi? Kira-kira. Ya, banyak di antara kalian memilih ya, bulan April ya. Bulan April. Berarti metode pengamatan yang kita ambil adalah April sama yang paling rendah apa? Ya, bulan Maret. Nah, cara pemisahannya nanti kita lihat selisihnya. 1.000 kurang 300 berapa? Kemudian biayanya 21 juta dikurang 16 juta berapa? Kemudian kita bagi antara biaya sama aktivitas untuk mendapatkan biaya variabel. Berarti kalau biaya variabel seperti ini. Kita dapatlah tarifnya 6.500. Biaya tetap itu bagaimana? Caranya adalah jumlah biaya tertinggi dibagi dengan biaya variabel tertinggi. Berarti variabel tertinggi tadi ada 1.000 aktivitas, yaitu 1.000 kali 6.500. Jadi biaya tetapnya itu adalah 15 juta. Nah, tadi saya katakan ada persamaan untuk melakukan proses pemisahan biaya yang YA plus BX. Jadi ini persamaan matematis. Jadi kita langsung masukkan saja di sini. Nah, simbol daripada X ini adalah ketika kalian mau melakukan proses pengamatan di bulan berapa. Ini kan tadi sampai April. Jadi kalau misalkan Mei nanti ada 2.000 aktivitas yang terjadi. Nah, berarti kalian tinggal kalikan saja 15 juta plus 6.500 dikali 2.000 aktivitas. Nah, makanya akan terlihat yang namanya biaya campuran di bulan Mei. Nah, begitupun dengan bulan-bulan selanjutnya ya, teman-teman sekalian. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau saya rasa sudah jelas. Nah, untuk melakukan pemahaman lebih lanjut, saya minta waktunya 20 menit ya, 20 menit untuk mengerjakan tugas berikut ini. Jadi nanti 20 menit kita coba lakukan evaluasi secara bersama-sama. Baik, waktunya sudah selesai 20 menit. Nah, dari 10 kelompok yang mengumpulkan ya, semuanya tepat semua, menjawab dengan benar. Jadi kalau kita bisa lihat, kelompok satu menjawab bahwa bulan tertinggi katanya ada di bulan Maret. Ya, saya rasa kita semua sepakat ada tertinggi di bulan Maret. Sementara yang terendah di bulan berapa? Ya, di bulan Januari. Ya, ada 700 ini. Nah, untuk perhitungan B, teman-teman sudah semua tepat. Jadi, saya rasa ya kalian sudah memahami ini ya. Tapi jangan sampai di sini saja kalian pahami. Cepat, selalu buka bukunya, baca contoh soalnya, dan kerjakan juga tugas latihannya. Nanti juga saya akan posting di LMS-nya kita beberapa tugas tambahan ya. Selain daripada dalam kelas, nanti kerjakan di rumah juga teman-teman sekalian ya. Ya.
Buku yang kita rujuk tentunya ada di Hansen and Garrison. Jadi buku tugasnya itu nanti ada di bukunya Hansen di halaman 70 kalau nggak salah. Jadi teman-teman nanti buka di halaman 70 itu berkaitan dengan perilaku biaya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan hari ini. Tapi sebelumnya mungkin kita ada yang membantu saya untuk melakukan proses penyimpulan ini. Oke, tadi ada beberapa biaya produksi, fungsi produksi. Ya, ada dua, yaitu ada namanya fungsi dari segi produksi, ada namanya dari segi non-production cost. Ya, production cost itu ada tiga tadi, biaya bahan baku, tenaga kerja, sama biaya overhead pabrik. Jadi sekali lagi untuk perilaku biaya, teman-teman perlu pahami itu ada tiga ya, biaya variabel, kemudian biaya tetap, sama biaya campuran. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup ya pertemuan hari ini. Tapi sebelumnya perlu dipahami juga ini ada kata-kata dari Richard Chapman. Dia katakan bahwa accounting excellence is not just a skill, it's a mindset of financial mastery. Jadi keunggulan akuntansi itu tidak hanya berdasarkan pada kompetensi, tetapi bagaimana pola pikir terkait dengan penguasaan keuangan. Nah, salah satu cakupan penguasaan keuangan adalah memahami biaya itu sendiri, memahami perilaku biaya, memahami pemisahan biaya, memahami cara mengidentifikasi biaya dalam laporan keuangan. Ya. Nah, minggu depan insya Allah kita akan belajar berkaitan dengan penentuan biaya ya. Ada dua, ada berdasarkan pesanan, ada berdasarkan pada proses. Jadi, sekali lagi saya sampaikan, silakan nanti buka LMS-nya, lihat cakupan tugasnya apa saja untuk minggu depan. Jadi, kalau nggak salah ada tugas individu, ada tugas kelompok juga, tapi lihat saja nanti instruksi soalnya ya. Oke, baik. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih yang sudah berkenan hadir. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, komentar singkat Pak Sulaiman, silakan. Boleh stop share Bu Hasnidar. Eh, Baik, Prof. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya berikan sedikit komentar terkait dengan pemaparan materi tadi dari Ibu Asni dari Hanuleo. iya, Pak. Oke, baik, Bu. Jadi tadi saya melihat keterampilan Ibu dalam kelas sudah cukup bagus karena mengawali doa, terus kemudian menyapa mahasiswa, dan tadi dalam proses pemaparan materi disampaikan juga sub CPMK-nya, kemudian ada feedback atau respon ke mahasiswa, ada pertanyaan, kemudian tadi keterampilan untuk menutup materinya juga sudah sangat baik karena nanti di terakhir juga sudah ada tugas dikasih oleh mahasiswa sehingga aktivitas-aktivitas pembelajaran ini itu tetap berlanjut ke mahasiswa. Kira itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sulaiman silahkan mengisi eh, penilaian ya. Siap, Prof. Siap. Ya. Oke. Bu Ayu, lanjut. Baik, terima kasih Prof atas kesempatannya. Baik, Ibu Hasnidar, berdasarkan dengan hasil micro teaching yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Hasnidar, saya menggarisbawahi pada keterampilan dasar mengajar, khususnya pada penguatan. Jadi ada beberapa kata-kata yang sudah dilakukan oleh Ibu Hasnidar dalam hal penguatan kepada mahasiswa, baik itu mahasiswa yang menjawab secara serentak, secara lisan, ataupun mahasiswa yang secara individu ditunjuk oleh Ibu Hasnidar. Penggunaan kata benar, bagus, tepat, dan bagus sekali itu sudah disampaikan. Kemudian kalimat. Penggunaan kalimat dalam memberikan reinforcement positif kepada jawaban-jawaban dari mahasiswa itu sudah dilaksanakan, cuman ada beberapa kalimat-kalimat yang tidak mengarah pada individu, Bu. Jadi seperti kayak saya senang dengan pekerjaan
mahasiswa ini. Oh ya, saya bagus bagus sekali dengan jawabannya mahasiswa ini. Nah, itu belum ada penekanan, lebih kepada penekanan secara sekelompok mahasiswa. Namun untuk penguatan-penguatan Bu Hasnidar secara nonverbal itu sangat bagus sekali, baik itu secara mimik, kemudian Ibu Hasnidar menggunakan gerakan tangan yang semakin memperkuat pokok bahasan yang sedang disampaikan. Cuman sayangnya karena ini kita sedang dalam kondisi online sehingga Ibu Hasidar tidak kelihatan penguatan-penguatan kepada mahasiswa melalui sentuhan. Tetapi Bu Hasidar menggunakan annotate dalam menjelaskan itu sudah sangat penekanan-penekanan itu sudah sangat bagus sekali. Kemudian arah-arah penguatan Ibu Hasidar tidak cuma sekedar kepada seluruh mahasiswa, tetapi kepada individunya juga. Jadi menyebutkan salah satu individu mahasiswa yang sekiranya mungkin bisa memberikan umpan balik atau bentuk feedback dalam ketika dilemparkan pertanyaan, dan itu merupakan penguatan yang sangat baik sekali. Nah, kemudian dalam proses micro teaching itu Bu Hasnar nampak sekali menjelaskan dengan antusias, kemudian hangat, bahkan Bu Hasnar cenderung tidak terlalu aktif dalam artinya tidak memusatkan kepada si dosennya, lebih kepada mengajak mahasiswa untuk lebih interaktif. Barangkali seperti itu, Prof, dari saya. Terima Makasih Bu kasih. Ayu, jangan lupa isi penilaian ya. Oke, Iya, Prof. baik. Iya. Eh, saya tidak mengomentari dari sisi tampilan, saya cukup menilai tetapi dari perangkat ya. Betul ini RPS-nya Bu Hasnidar ya? Ya, Prof. Oke, baik. Eh, ini 3 SKS teori saja atau terintegrasi dengan praktek? Ada juga praktiknya, Prof. Oke, terintegrasi ya. Jadi sedapat mungkin di sini dituliskan dua teori satu P ya, gitu ya. Oke, karena saya lihat CPMK-nya ini kan menunjukkan sikap dan ada aplikasinya ya, mengoperasikan dan membuat keputusan-keputusan ekonomi di CPMK. Nah, jabaran CPMK-nya cukup bagus ke sub CPMK. Hanya ada beberapa catatan di sub CPMK 3 dengan 4 ini Bu Hasnidar. Kalau saya lihat di subnya dengan pertemuan di bawah, di sini kan Ibu mengatakan menjelaskan penentuan. Sementara Iya. di bagian bawah ketika kita menjabarkan ke indikator, ada menghitung, ada menentukan. Saya sarankan di sini mampu menentukan saja ya, Oh, mampu iya. menentukan biaya. Kenapa? Karena ketika kita membreakdown itu kan jangan sampai melewati. Kalau kita misalnya menjelaskan KKO itu kan C2. Iya. Sementara kalau menghitung itu kan C3 ya. Jadi dua-duanya ini diganti saja menentukan biaya produk ya. Hanya metodenya yang berbeda ya. Iya. Iya. Legalitasnya jangan lupa ya di apa namanya diberikan tanda tangan nanti untuk laporan akhir. Tapi saya apresiasi sudah bagus, sudah sampai pada level C5. Tidak ada memang untuk membuat ya, membuat Eh, laporan atau apa? Belum sampai Belum sampai, atau Prof. ada? Oh, belum sampai. Ada Baik. tapi masih menyinggung sedikit, Prof. Tapi kalau akhirnya saya rasa belum sampai ke tahap membuat Project. sebenarnya. Oke, baik. Iya, ini juga perlu diperhatikan oleh teman-teman yang lain. Jadi mungkin saya tidak sepenuhnya menjelaskan RPS setiap orang ya, tapi yang lain boleh ambil manfaat. Ketika menuliskan pustaka seperti ini, jadi utama, kemudian dilanjut dengan pendukung, sehingga nanti ketika ada di bagian bawah di kolom 7 ini, kolom 7 ya, itu di Ya. bagian bawah kita tuliskan saja nomornya dengan halamannya. Yang ini ya, oke? Ini saya maksud Bu Hasnidar, yang tadi kan itu pertemuan tiga ya, pertemuan tiga. Ini kan di sini menjelaskan penentuan biaya, ya kan? Iya. Di sini kita ada menyajikan laporan, ada membandingkan biaya pemesanan ya. Jadi di sini boleh menentukan aja ya. Ataukah misalnya kalau ada menyajikan, ini yang saya tandai nih, kalau menyajikan laporan itu kan lebih tinggi lagi. Tapi saya juga berikan catatan, ketika itu terintegrasi praktek, jangan melulu di atas itu aspek knowledge saja yang dijabarkan di sub CPMK. Boleh kita menuliskan yang seperti ini, kan menyajikan itu kan lebih ke performance ya. Ya. Menyajikan ya kan, mempresentasikan, menyajikan, membuat, itu kan lebih dari skill dan itu bukan knowledge ya. Kita observasi performance-nya dia. Ya, Prof. Ah, saran berikut, ini kan pertemuan digabung, Ya, Prof. Bu Hasnidar ya, 3 Ya. dengan 4.
Maka capaian di sini kita juga harus buat terpisah. Yang mana capaian untuk pertemuan 3, yang mana pertemuan 4. Karena setiap pertemuan kita harus punya capaian, ya. Kalau saya Betul. boleh di breakdown lagi nih, ya toh, di breakdown lagi menjadi beberapa, ya. Mungkin 2 knowledge, 2 skill. Kan kalau Iya. menyajikan ini kan masuk skill, ya. Artinya kita tidak ukur dengan tes, tetapi melalui non-tes, ya. Iya. Mungkin lembar observasi dan seterusnya. Tapi Betul. sudah bagus ini caranya, sudah ada semua. Hanya kalau seperti ini ya yang kolom 6, kan tertulis e-learning. Apa itu di situ? Apakah dia mensubmit tugas atau apa? Tidak ada informasi kan? Nah, ini e-learning semua ya. Jadi eh artinya meski tidak dihadirkan Bu Hasnidar, pembaca RPS-nya atau pengguna RPS-nya itu tahu, oh ini penugasan, oh ini ada sesuatu yang dia harus submit di dalam LMS itu ya. Oke. Kemudian subnya ya, saya sekalian, saya stop share dulu. Di awal-awal itu saya banyak menjelaskan ya, yang lain ambil manfaat ya, yang lain ambil manfaat. Oke. Nah, sub CPMK yang ini kan kita kan tadi saya sudah sepertinya beda ini kan pertemuan 2 ya. Oh sorry, pertemuan 2. Sedapat mungkin persis sama indikator dengan sub CPMK yang ada di RPS Ibu Hasnidar ya. Oke. Kemudian ah, ini masa apa namanya pendahuluannya agak lebar ya. Artinya agak dijelaskan detail. Sementara kegiatan yang harusnya mengambil porsi 80% di penyajian itu sangat simpel ya. Jadi ini dijabarkan lagi ya. Kalau Oh perlu ya. ada screenshot PPT yang dimasukkan ya. Karena ini kan menempatkan porsi yang lebih besar. Oh Maksud ya. saya Iya, ya Prof. kan 15% awal, 15% akhir, di tengah itu kan 70 sampai 80% ya. Dan yang lain juga seperti itu. Oke. Saya kira selamat untuk Bu eh, Hasnidar. Penampil kedua Pak Agung ya. Oke. Terima kasih, Pak Agung Prof. ya. Pak Saya Agung izin, Prof. Ini screen recordnya tetap saya laksanakan. enggak di stop aja, stop. Oh ya. Nanti Pak Agung lagi yang merecord ya. Oke. Oh ya. Terima kasih, Prof. Oke, mohon penyampaian